Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Ahmad Pradana, NIM 11 2010 464, kelas MA 20B2. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang manajemen risiko. Yang pertama, definisi manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Efeknya adalah penyimpangan dari sasaran yang diharapkan. Dapat berupa efek positif, negatif, atau keduanya. Dan dapat mengatasi, menciptakan, atau menghasilkan peluang dan ancaman. Sasaran dapat memiliki aspek dan kategori yang berbeda, dan dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda. Risiko biasanya dinyatakan dalam sumber risiko peristiwa potensial, peristiwa yang dapat terjadi, konsekuensinya, dan kemungkinannya. Berikutnya adalah prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama, penciptaan dan perlindungan nilai. Yang kedua, terintegrasi. Terintegrasi adalah manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Berikutnya, terstruktur dan komprehensif. Pendekatan terhadap manajemen risiko berkontribusi dan komprehensif terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Berikutnya, disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Berikutnya, inklusif. Keterlibatan yang tepat dan sesuai pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Lalu berikutnya, dinamis. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut sesuai dan tepat waktu. Berikutnya, informasi terbaik yang tersedia. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang terkait. Berikutnya, faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahap. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko secara berkelanjutan terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Berikutnya, kerangka manajemen risiko. Ada kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Berikutnya, proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko yaitu usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Berikutnya, analisis risiko. Analisis risiko yaitu sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, program, proyek, atau individu untuk mencapai tujuan. Lalu berikutnya evaluasi risiko. Evaluasi risiko yaitu proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Berikutnya pengendalian risiko, yaitu suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Disinilah letak asuransi bekerja untuk membantu seseorang atau perusahaan
mengantisipasi risiko yang akan dihadapi. Lalu yang terakhir, mitigasi risiko, yaitu upaya untuk mengurangi atau menghentikan dampak negatif kerugian yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internal. Titik temu utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan atau membangun sistem peringatan dini yang efektif di perusahaan, di mana berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan seminimal mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.